Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih karuniakan kita umur. Allah barengi umur itu dengan karunia iman. Allah titipkan kita amal. Allah sempurnakan hidup dengan iman, akal dan amal. Sehingga dengan iman, dengan amal, kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Salawat beserta salam tersampaikan kepada manusia yang mulia, manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, manusia yang namanya tinggi. Sudah disebut Allah, tak perlu lagi ditinggikan oleh manusia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan kepada orang-orang soleh hingga yaumul qiyamah. Jamaah Nurus Syafaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sejatinya tanpa kita sadari. Duduknya kita di dalam majlis ini adalah nikmat dari Allah. Apa itu nikmat yang sering kita lupakan? Yaitu nikmatnya kita, mudahnya kita menyebut Nabi Muhammad SAW. Nikmat Allah berikan kepada kita, mudahnya lisan kita untuk menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Banyak orang sekarang yang beriman, orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi jarang-jarang dia sebut nama Nabi Muhammad SAW. Kecuali dalam 5 tempat. Apa? Dalam keadaan sholat. Sholat pun merupakan rukun daripada sholat itu adalah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi kita ingatkan diri kita bahwasanya sholawat dalam sholat itu adalah menyempurnakan sholat. Sholawat dalam sholat adalah menyempurnakan sholat. Karena apa? Karena tanpa sholawat kurang rukun sholat, maka batallah sholat. Salawat yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita dengan kalimat yang harusnya terus menerus. Seharusnya orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW lisan tak pernah putus menyebut Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ini nikmat yang besar. Karena perintah dari Allah ya begitu, tak boleh putus. Dan saya yakin Al-Bagir dan kita semua yang hadir di tempat ini kadang-kadang suka luput daripada menyebut Nabi Muhammad SAW. Makanya menyebut Nabi Muhammad adalah bagian daripada nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pada malam hari ini kita menyebut, mendengar daripada riwayatnya, kisah Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang sering kita dengarkan tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita hajatkan, bersolawat kepada Nabi. Tapi ingat, solawat kita kepada Nabi bukan untuk hajat kita. Ada orang bilang kalau kita mau sesuatu, solawatkan saja. Kecil. Kenapa? Karena solawat itu sejatinya bukan untuk hajat.
Tapi di dalam salawat ada terkandung hajat yang terkandung hajat yang besar. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu hajat, maka bersalawat kepada Nabi. Tapi sekali lagi saya ingin ingatkan, salawat itu bukan untuk hajat, tapi untuk apa? Mengharapkan rahmatnya Allah sampai kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dari sebelum beliau diutus oleh Allah, dari sebelum beliau dilahirkan di atas dunia, rahmat Allah itu terus menerus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai lahirnya Nabi Muhammad, sampai berpisahnya jasad, ruh dan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berselawat sejatinya untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian daripada fadilah salawat itu sendiri sebagaimana yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man akthara minas salati alayya fi hayatihi amarallahu jami'al makhluqati yastaghfiru lahu ba'da mautih. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man, siapa, aktsara, yang paling banyak, minas salati alayya, bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hayatihi, di dalam hidupnya, amarallahu jami'a makhluqati, Allah akan perintahkan seluruh makhluk selain daripada Allah, makhluk namanya, burung-burung, gunung, lautan, hewan, seluruhnya selain daripada Allah itu makhluk. Allah perintahkan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala ayyastaghfiru lahu, memohonkan ampun baginya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang di dalam hidupnya banyak menyebut Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ba'da mauti, setelah meninggal dunia. Luar biasa. Bahkan di dalam hadis ini dituliskan lagi, akthiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabr wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad itu adalah orang yang nanti di dalam kuburnya salawat itu menjadi cahaya bagi penerang di dalam kuburnya. Penerang nanti di saat melewati sirat. Penerang bagi apa? Penerang bagi kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad ini umat yang paling pendek umurnya. Tapi karunia-Nya Allah, karunia yang Allah berikan karena apa? Karena berkat Nabi Muhammad SAW banyak. Terlebih lagi telah kita lewati bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ada malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung, yang malam itu nilainya lebih daripada 1000 bulan, bahkan bisa lebih lagi, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana seluruh amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan karena berkah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita dimuliakan Allah dengan berkah kemuliaan Nabi Muhammad, maka banyak-banyaklah lisan dan hati kita menyambungkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga hati kita untuk terus terpaut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan daripada ananda saudara kita Ibu Zuriyah yang akan belajar taklim mondok di pondok pesantren Darul Lugha wa Dakwah di Dalwak, insyaallah menjadi anak yang salihah, insyaallah mendapatkan ilmu yang berkah dunia wal akhirat. Dan kita semua yang hadir di tempat ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang lisannya dimudahkan untuk menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah kita semua adalah orang-orang yang
dikumpulkan oleh Allah di dalam perkumpulan-kumpulan yang baik. Insya Allah keluar dari tempat ini kita semua mendapatkan kebaikan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. من يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا بجاه حبيبك المصطفى تقضي حاجاتنا يا الله حاجة دنيوية وحاجة أخروية وأنت عالم بها وخبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم الذي دوام فيه. سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا